Ya, untuk analisis menggunakan regresi linear berganda, pertama-tama kita persiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini bisa dibuka ya, klien 3811, data dan hasil. Ini dibuka saja. Nah, seperti ini. Nanti kita masuk ke bagian data. Nah, di data ini adalah data yang sudah saya buatkan ya. Ini seperti ini. Nanti data ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Untuk caranya, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan yang versi 26 ya. Cuma nanti kalau misalkan dibuka di versi berapapun, ya baik di atasnya maupun di bawahnya, hasilnya akan sama saja. Kita tunggu sebentar. Terus seperti ini tampilan awalnya. Kita masuk ke variable view ya. Kita klik variable view seperti ini. Kita kembali ke data yang tadi. Nah, ini kita copy. Ini kita copy. Kita masukkan ke sini ya, ke name. Nah, kita paste di sini. Oke. Kemudian untuk ini, untuk nama yang panjangnya ini, kita pastekan di sini. Jadi TFK itu adalah untuk total nilai total dari fasilitas kerja. TKK adalah total dari kinerja karyawan. TPKK adalah produktivitas produktivitas kinerja. Jadi setelah dibentuk seperti ini ya, diisi seperti ini lalu dijumlahkan. Nah, ini untuk penjumlahannya rumusnya seperti ini ya. Ini bisa diikuti untuk rumusnya. Nah, setelah seperti ini kita copy datanya. Kita blok seperti ini, kita copy, kita paste. Nah, ini kita klik data view, kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini lalu kita lakukan pengujian validitas reliabilitas terlebih dahulu. Caranya, nah kita uji validitas dulu ya. Klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan data ini, data kuesionernya ini ke dalam sini ya. Tapi masukannya itu secara berkelompok. Jadi sesuai dengan variabelnya. Jadi FK1 sampai dengan FK5 kita blok seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Yang berkaitan parah yang ini. Lalu yang ini kita masukkan TFK, total skornya ini. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Lalu klik OK. Nah, ini adalah untuk hasil uji validitas untuk variabel FK atau fasilitas kerja. Nah, di sini yang kita lihat di sininya saja, yang paling ujung sini. Jadi kalau ada yang tanda bintang 2 itu tandanya ini valid. Nah, ini sudah ada tanda bintang 2-nya, berarti ini valid ya seluruhnya. Atau bisa juga dilihat dari nilai seek to tilt. Nah, seek to tilt-nya ini yang paling ujung ini harus di bawah 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,5, maka dinyatakan seluruh kuesioner pertanyaan dari variabel FK ini valid. Lalu kita uji reliabilitasnya. Caranya klik analyze, kemudian scale, nah, reliability analysis. Nah, kita masukkan seperti tadi ya, sama. Jadi per variabel. Jadi pengelompokannya itu per variabel. Jadi FK1 sampai dengan FK5 kita masukkan seperti ini, lalu kita pindahkan ke sini ke kolom items. Nah, bedanya dengan uji validitas, ini tidak memasukkan nilai dari total score. Jadi hanya ininya saja. Jadi nilai dari kuesionernya saja ya, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah untuk uji reliabilitas. Nilainya itu yang kita lihat adalah Crobak alfanya ini harus di atas 0,6. Nah, ini sudah di atas 0,6, maka dinyatakan reliable. Jadi untuk variabel FK ini dapat dikatakan seluruh kuesionernya itu valid dan reliable. Jadi sudah memenuhi kriteria ya. Kita lanjutkan untuk pengujian variabel selanjutnya. Caranya masih sama seperti tadi ya, seperti ini.
Oh sorry, untuk reliabilitas ini tidak dimasukkan total skornya. Nah seperti ini juga sama, sudah valid seluruhnya dan reliable. Ya ini juga sudah valid seluruhnya. Nah ini juga reliable. Jadi untuk ketiga variabelnya sudah dinyatakan valid dan reliable. Nah kemudian kita lanjutkan ke uji asumsi klasik sekaligus dengan regresi linear sederhana. Nah, kenapa sederhana? Karena ini yang diregresikan itu hanya satu variabel ya, satu variabel x dan satu variabel y. Oke, caranya klik analyze, regression, linear. Kita masukkan FK ini, fasilitas kerja ke independen ya, klik ini. Kemudian yang pertama di sini y-nya ini ada dua ya, ada kinerja dan produktivitas kinerja karyawan sesuai dengan apa yang ada di judul. Nah ini sesuai ada yang di judul. Jadi pengaruh fasilitas kerja terhadap x1-nya x-nya adalah kinerja, y1-nya adalah X-nya adalah fasilitas kerja, kemudian Y1-nya adalah kinerja, dan Y2-nya adalah produktivitas. Oke, seperti itu. Kita kembali ke SPSS-nya. Oke, caranya ya, klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita masukkan di sini ya fasilitas kerja ini ke independen, kemudian kinerja karyawan ini ke dalam dependen, ini untuk yang Y1. Kemudian kita klik statistik, kita centang collinearity diagnostic dan Dublin Western. Continue, plots, separate ini ke dalam X, S-recit ini ke dalam Y. Seperti itu ya. Centang histogram, normal probability plot, continue. Kemudian save, kita centang standardize, continue, lalu klik OK. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi yang kita lihat itu ada 3 tabel ya. Ini, dan ini. Jadi model summary ini yang dilihat adalah nilai R-square-nya dan nilai Dublin Western. Dublin Western ini untuk uji asumsi klasik. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah uji asumsi klasiknya terlebih dahulu. Nah, ini masih belum lengkap asumsi klasiknya. Kita lengkapi dulu ya. Setelah pengujian regresi, kita lakukan uji normalitas data. Caranya, klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita klik, kita scroll ke bawah. Nah, akan muncul ini ya, akan muncul unstandardized res, standardized res 1 nih, unstandardized residual dalam kurung res 1. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita centang exact, kita klik exact, kita centang Monte Carlo, continue, oke. Nah, ini adalah uji normalitasnya. Lalu kita lakukan uji untuk melihat heteroskedastisitas. Caranya, kita lakukan transformasi data terlebih dahulu ya. Klik transform, compute variable, target variable, kita klik di sini, kita ketik abs underscore res 1, karena di sini nanti ada 2 pengujian ya. Kita tulis 1 supaya tidak bingung. Lalu kita ke function group ini, kita klik all, kemudian kita cari di sini ya abs. Nah, ini abs, kita double klik. Nah, seperti ini. Kita double klik di unstandardized residual. Nah, res 1 ini kita double klik. Nah, akan masuk ke sini otomatis, lalu klik OK. Nah, ini tandanya penghitungan untuk transformasi absolute residualnya sudah dilakukan ya. Lalu kita uji heteroskedastisitasnya. Caranya, klik analyze, regression, linear. Nah, kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan lagi fasilitas kerja ini ke independen dan ABS res 1 ini ke dalam dependen. Seperti ini kita biarkan saja, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah
penghitungan dari heteroskedastisitasnya. Supaya ini tidak tertukar dengan regresi, kita di sini beri nama ya, double klik. Kita beri nama heteroskedastisitas. Ini yang ke 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah seperti ini, lalu kita lakukan pembacaan interpretasinya ya. Kita lakukan pengujian regresi, asumsi dan regresi yang kedua dulu untuk variabel yang selanjutnya, yaitu untuk variabel ini, produktivitas kerja. Biar nanti sekalian kita membaca interpretasinya. Kita lakukan pengujian untuk variabel yang Y2. Caranya seperti tadi, klik analyze, regression linear. Nah, kita reset lagi ini, kita reset. Kita masukkan fasilitas kerja ini ke dalam independen. Kemudian produktivitas kerja karyawan ini ke dependent. Klik statistik. Centang ini, oriented statistik, David Weston, continue, plot, separate kita masukkan ke dalam X, S reset ke Y, histogram, normal probability plot. Oke, save, centang as standardized. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah pengujian untuk regresi yang kedua ya. Ini kita tulis saja seperti ini biar nggak bingung. Ini regresi 2. Yang tadi itu adalah untuk regresi 1. Ini. Nah, kita uji normalitasnya untuk yang regresi 2. Diklik analyze, non parametric, legacy dialog, one-sample KS. Nah, ini kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan, kita masukkan yang ini. Unstandardized residual, yang res kurung 2, yang ini. Sini, exact. Oh, ini sudah Monte Carlo, continue, lalu oke. Nah, ini untuk uji normalitas yang kedua. Lalu kita lakukan uji heteroskedastisitas yang kedua. Caranya seperti tadi sama, transform, compute variable. Nah, ABS res ini kita ganti ya, jadi ABS res 2 karena untuk residual 2. Nah, ini ABS res underscore 1, ini kita klik di sini, kita ganti 2. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini perhitungannya sudah dilakukan. Kita uji lagi heteroskedastisitasnya, analyze, regression, linear. Kita reset dulu. Kita masukkan fasilitas kerja ini ke sini ya, independen, lalu ABS res 2 ini ke dependent. Seperti ini. Ini kita biarkan. Oke. Nah, ini kita double klik, kita beri nama supaya tidak tertukar. Ya, seperti ini ya, sudah dilakukan seluruhnya untuk pengujian validitas, reliabilitas, asumsi klasik 1, regresi 1, asumsi klasik 2, dan regresi 2. Nah, sekarang untuk cara membacanya. Jadi untuk membacanya ini sudah saya rangkum di sini ya, di interpretasi. Ini untuk pembacaan singkatnya saja. Nah, jadi untuk asumsi klasik itu yang kita lihat adalah di sini ada beberapa ya. Semua biasa yang saya lakukan itu sudah melihat normalitasnya terlebih dahulu. Nah, normalitas ini dilihat dari asimsik yang ini ya, dan Monte Carlo Sig. Nah, ini dikatakan normal jika salah satu atau keduanya ini memiliki nilai di atas 0,05. Nah, ini sudah seluruhnya sudah di atas 0,05, maka untuk regresi yang pertama atau regresi pada variabel ini ya, kinerja karyawan itu dikatakan terdistribusi normal. Kemudian setelah normalitas kita lihat juga nilai dari autokorelasi. Nah, autokorelasi ini kita melihat nilai Dabin Weston. Nah, Dabin Weston itu yang ini. Jadi nilainya ini adalah 2,031. Nah, kita bandingkan dengan tabel Dabin Weston. Tabelnya yang mana? Nah, ini ya, sudah saya screenshotkan di sini. Nah, ini adalah nilai dari Dabin Weston yang kita bandingkan. Jadi Dabin Weston ini harus lebih besar dari ini, lebih besar dari DU.
dan harus lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini sudah di antara itu, maka tidak terjadi autokorelasi. Kemudian kita lihat nilai multikoliniaritas. Nah, multikoliniaritas ini kita lihat dari nilai VIF. Nah, VIF itu dari mana? VIF itu ini ya. Nah, ini VIF. Nah, VIF ini harus di bawah 10. Nah, ini sudah di bawah 10. Dia tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian yang terakhir ini yang tadi itu heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas ini kita lihat sininya ya, nilai signya ini di fasilitas kerja signya itu berapa? Nah, ini 0,241. Jadi ini harus di bawah 0,05. Nah, ini sudah di bawah 0,5, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian setelah uji asumsi klasik, kita lihat uji regresi sederhananya. Jadi regresi sederhana itu yang dilihat pertamanya adalah nilai dari R-square-nya. R-square ini nilainya 0,239, artinya variabel X atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,239 atau 23,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 76,1%. Nah, seperti itu ya untuk R. Dan untuk F, untuk uji F simultan, nah kita lihat di sini di tabel ANOVA ini. Nah, ini adalah tabel uji F-nya. Yang kita lihat adalah nilai signya ini. Signya ini sudah di bawah 0,5, artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Nah, ini untuk interpretasinya nanti bisa dilihat ya di sini. Nah, kemudian untuk uji parsial ini hampir sama ya dengan variabel ini, dengan pengujian F simultan. Jadi untuk melihat pengaruh variabel X, variabel independen terhadap variabel dependen, di sini kita bisa lihat untuk uji T yang dilihat itu adalah ini nilai signya ini, nilai beta dan nilai beta dan nilai signya. Jadi betanya ini menunjukkan arah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kalau positif itu tidak ada tanda minus di depannya, kalau negatif berarti nanti ada tanda minus di depannya. Nah, ini bisa kita lihat nilainya itu adalah positif ya. Dan sig ini menunjukkan apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi untuk fasilitas kerja ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel ini ya, terhadap variabel kinerja karyawan. Jadi fasilitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin baik fasilitas kerja, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Ya, seperti itu untuk cara membacanya. Dan untuk yang ini produktivitas kerja itu sama saja seperti tadi ya. Jadi tinggal pengulangan saja. Oke, sekian untuk penjelasannya. Jika sekiranya nanti masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih.